boleh. Siap. Dalam hati mulai. Selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Saja. Tidak. Dan kenapa? Saya sakit. Saya masih sakit. Siapa lagi? Silvi. Oh, Silvi. Mana Silvi? Sakit. Sakit. Kaira. Kaira kenapa? Sakit. Kemudian sudah? Oke, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran IPA kali ini, seperti biasa kita permainan dulu ya untuk melatih fokus kalian, untuk melatih kesiapan kalian sebelum belajar IPA. Nah, tapi permainannya sederhana. Kalian pasti udah tahu ya, kalau ibu bilang selamat pagi itu tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang 2. Kalau selamat sore 3. Kalau selamat malam 2. Oke, siap semuanya? Siap ya? Oke, kita mulai. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang tidak fokus, di bagaimana kan? Ditanya ya setelah itu ya. Oke. Fokus semuanya. Konsentrasi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, konsentrasi ya. Sekali lagi, harus tahan ya, nggak boleh diam ya. Konsentrasi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Messi sama Nasya, Bu. Messi, sekali lagi ya. Sekali lagi. Iya, tadi dia juga kan mungkin boy. Harus tepuk tangan semuanya. Oke, selamat malam. Ya, konsentrasi ya berarti. Oke, karena hanya Messi yang tidak konsentrasi. Kalau kita lihat pembelajaran hari ini itu mengenai pemisahan campuran. Tapi sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis campuran. Oke, sebelum ke yang lainnya kita tanya Messi dulu ya. Coba Messi, dilihat ini ada apa? Gambar apa? Gambar apa? Sirup. Menurut Messi, sirup itu termasuk jenis campuran apa? Larutan, suspensi, koloi? Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Apakah benar? Larutan. Coba tadi bilang suspensi. Larutan ya, karena dia itu tidak memiliki lapisan-lapisan yang berbeda ya. Kemudian air sama gula, siapa yang bisa jawab? Itu termasuk larutan, suspensi atau koloi? Larutan. Kita lihat ya. Tuh. Kemudian air dengan pasir. Mari kita lihat. Betul ya. Kemudian air dengan tepung. Suspensi. Betul. Kemudian susu. Betul ya. Nah, sekarang dari contoh-contoh tersebut siapa yang bisa menyimpulkan ke perbedaan dari larutan, koloi dan suspensi? Boleh? Imam ya? Boleh yang Imam apa? Perbedaannya? Perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid adalah larutan tidak membentuk dua lapisan atau menyatu ketika dicampurkan. Sedangkan suspensi membentuk dua lapisan atau tidak menyatu. Larutan tampak jernih, suspensi terlihat keruh, dan koloid terlihat sedikit keruh. Oke, berikan tepuk
itu sedikit. Ya, berarti kalian sudah hatam ya untuk mempelajari jenis-jenis larutan. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis teknik pemisahan campuran, kemudian dapat merancang praktikum sendiri dan melakukannya, dan yang terakhir dapat mengkomunikasikan hasil dari rancangan praktikum dan praktikum yang telah dilakukan. Nah, manfaatnya apa sih mempelajari pemisahan campuran ini? Nah, kalau dalam industri itu pemisahan campuran digunakan untuk membersihkan bahan-bahan mentah seperti logam, mineral ya. Kemudian ada lagi manfaat yang lain untuk apa ini? Tahu nggak? Di sebelah kanan ada air yang terlihat keruh. Kemudian dilakukan pemisahan campuran sehingga airnya terlihat jernih ya. Kalian juga memperhatikan di sekolah itu airnya bagaimana? Keruh ya. Dan bisa setelah mempelajari ini kalian bisa memanfaatkannya untuk menjadikan air. Nah, untuk memulai pembelajaran kalian coba perhatikan video berikut ya. Mendeskripsikan atau memberikan apa ya review gitu tentang apa video ini? Siapa yang mau? Cuma ceritakan aja video ini itu tentang apa? Siapa yang mau? Mau ditunjuk? Siapa yang mau? Tentang apa? Oke, tentang lahan garam terbesar di Indonesia. Ya, siapa namanya ini? Rafa. Nah, jadi video itu menjelaskan tentang daerah-daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Salah satunya di Jawa Barat ya. Tadi melihat nggak daerah apa? Daerah Cirebon, betul. Coba sebelum mulai ke yang selanjutnya, perwakilan kelompoknya bawa LKPD yang ada di depan. Satu orang aja perwakilannya. Sudah di bawah semuanya? Nah, karena sudah dibagi LKPD-nya, tuliskan kelompok dan anggotanya. Nah, nama kelompoknya itu sesuai dengan campuran yang akan kalian praktikumkan. Kasih nama kelompok sesuai dengan campuran yang akan kalian praktikumkan. Karena campurannya kan sudah ibu bagi itu sebelumnya. Kasih nama kelompoknya sesuai dengan campuran yang kalian. Tuliskan nama anggotanya juga ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nama lengkap, tapi jangan nama panggilan ya.
luas kawasan garam di Kabupaten Cirebon hingga saat ini mencapai 2.666 hektar dengan jumlah petambak garam sebanyak 924 orang. Hasil produksi telah mencapai 51.002 ton. Kamu tentunya sudah pernah belajar mengenai komposisi dari lautan Grand. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa air laut memiliki rasa asin yang juga dapat bermanfaat untuk menghasilkan garam yang biasa disebut atau dikenal dengan nama garam laut, yang memiliki banyak kegunaan serta manfaat untuk rakyat sekitar atau seluruh umat manusia. Garam dipanen oleh petambak garam melalui metode tertentu sehingga menghasilkan garam yang dapat kita konsumsi. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua siapa yang mau membacakan? Wah, boleh deh. Siapa ini deh? Siapa Rizka ya? Coba Rizka. Langsung. Yang kencang suaranya. Pembuatan garam, pemilu minuman kopi yang didapat dihasilkan menggunakan metode tertentu sehingga menghasilkan minuman kopi yang enak dan bersisa dari ampasnya. Apakah menurutmu teknik usahanya sama dengan penggunaan garam? Oke, jadi di sini ada dua fenomena ya yang menerangkan tentang pemisahan campuran yang ada di kehidupan. Ternyata campuran itu banyak ya di kehidupan kita. Salah satunya itu dalam memproduksi garam, kemudian pembuatan kopi yang berasal dari Aceh gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan wacana tersebut, coba kalian tuliskan pertanyaan yang berkaitan, satu saja, setiap kelompok satu. Ibu kasih waktu 1 menit cukup, cuma satu pertanyaan yang berkaitan dengan yang tadi ya, berkaitan dengan pembuatan garam dan kopi. Satu menit dari sekarang. Detik lagi. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke, sekarang ibu kita kelompok berapa ya? Kelompok yang menyampaikan. Tidak kelihatan ya. Coba dari kelompok ini dulu. Kelompok apa ini namanya? Oke, kelompok larutan garam. Pertanyaan yang diajukannya apa? Bagaimana metode pemisahan campuran garam di laut? Bagaimana metode pemisahan campuran
untuk pemisahan kelompok ini. Apa pertanyaannya? Ayo. Belum ada? Oke, dari kelompok ini dulu. Apa pertanyaannya? Dari kelompok 3. Kelompok ini. Apa? Yang keras ya suaranya ya. Apa? Campuran apa saja yang berada di dalam kopi untuk menghasilkan aroma khas yang berlebih. Ada di dalam kopi untuk menghasilkan aroma khas. Yang keempat, jangan belakang dulu deh. Bagaimana cara membuat kopi yang terpisah dari ampasnya? Oke, bagaimana cara membuat kopi yang terpisah dari ampasnya? Ampas. Yang terakhir ini, apa pertanyaannya? Cara memisahkan garam pakai alat. Oke, cara memisahkan garam dengan alat sederhana gitu? Sederhana. Oke, di sini kita ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Oke, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana metode pemisahan campuran garam di laut? Yang kedua, metode apa yang digunakan untuk memisahkan kopi? Yang ketiga, campuran apa saja yang ada di dalam kopi untuk menghasilkan aroma khas? Yang keempat, bagaimana cara membuat kopi yang terpisah dari ampasnya? 5, cara memisahkan garam dengan alat sederhana. Ini tipe-tipe ya, karena tidak terlihat. Oke, menurut kalian yang pertanyaan mana yang sesuai dengan topik kita kali ini tentang pemisahan campuran, yang mana saja? Oke, nomor 1. Mana lagi? Nomor 4 ya. Nomor 5. Oke, semuanya sebenarnya berkaitan dengan pemisahan campuran, tapi kita pilih untuk pertanyaan fokus pertanyaannya itu bagaimana campuran dapat dipisahkan dengan metode pemisahan campuran sederhana. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut coba kalian cari jawaban sementaranya. Pakai apa memisahkan garam itu, memakai metode pemisahan apa? Coba kalian cari dulu jawaban jawaban sementaranya apa, didiskusikan. Bagaimanakah untuk memisahkan garam, memisahkan kopi gitu. Dengan apa? Ibu kasih waktu lagi 1 menit. Cari jawaban sebentar. Iya, kan jawaban sementara tapi kan gimana ini ya? Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara memisahkan campuran garam sama kopi? Gimana ini? Menurut kalian? Oke, 15 detik lagi. Oke, sudah selesai. Oke, Ibu tanya yang sudah dulu deh. Dari kelompok ini, metode apa yang digunakannya? Evaporasi itu apa sih? Evaporasi atau penguapan. Oh, dari kelompok ini, kira-kira dengan filtrasi itu apa? Penyaringan.
Evaporasi atau direbus manual. Direbus manual. Direbus manual itu dengan apa? Kemudian kelompok ini di mana? Filtrasi itu apa tadi? Penyaringan ya. Terus kelompok yang belakang? Filtrasi atau penyaringan. Oke, penyaringan. Nah, untuk membuktikan hipotesis kalian yang ini kan hipotesis kalian. Oh, ternyata kopi itu bisa dipisahkan misalnya dengan evaporasi, penyaringan, direbus manual, atau kebanyakannya penyaringan ya. Nah, untuk membuktikan itu semua, kalian akan melakukan percobaan, ya. Tapi percobaannya akan kalian rancang sendiri. Ya, coba dilihat di LKPD bagian desain percobaan. Itu kalian harus merancang alat dan bahannya ya. Kayak setiap kelompok coba diskusikan terlebih dahulu. Kan campurannya sudah ibu bagi ya. Campurannya apa saja, diskusikan dulu alat, bahan, dan langkah untuk memisahkannya. Ya, untuk perwakilan kelompok boleh maju ke depan bawa campurannya. Perwakilan kelompok. Oh, pemantau berapa ya? Nah, karena kalian sudah mendapatkan campurannya, coba diskusikan alat, bahan, sama langkah untuk memisahkannya. Ini ada 1
bisa tapi tidak terlihat. Tidak terlihat seperti air sama tanah. Iya, betul. Ada yang ingin tanyakan? Oke, ini bagian apa? Sama ini apa? Teh sama apa ya? Ya. Kira-kira ini sama apa? Ya, sini. Dari sini campurannya. Iya. Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau ibu kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan sampai langkah percobaan, apakah bisa? 2 menit? Ya? Oke, 2 menit ya. Belum melakukan percobaan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Ya. Kalau misalnya ada yang sudah, kalau kan alat bahannya sudah ditulis ya, boleh ambil alat bahannya. Tapi tertib ya, alat bahan. Apa aja? Terus siapa lagi? Ya.
Merena ya salah. Apa lagi? Yang video. Oke. Iya, itu pakai yang mana? Gunting itunya ada nggak? Bikin channel. Baik sih lo kayak tahu ini terus. Jangan dibuang lah. Gunting aja. Oke, sebelum kalian melakukan praktik itu perhatikan ya, karena bahan yang alat yang kalian gunakan itu bahannya kaca ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya, harus tertib. Kemudian yang pakai pembakar itu siapa? Ya, harus berhati-hati juga ya. Gue bantu untuk ini. Yang kamu jangan Yang pakai pensil ya.
jadi nggak perlu dipegangin gitu. Boleh buang. Ada nggak? Yang boleh ya. Ayo. Katanya kamu lagi Iya. Itu kan jadi warna kan. Mesti dong. Ini apa itu? Apa? Mana ini yang mau ambil catatan hari? Oh, udah. Oh, ini harus sabar ya. Itu yang ngomongnya apa? Garam apa air? Air. Nanti hasil campurannya itu disiapkan ya. Gue kasih waktu 30 menit untuk ini ya. Cukup. Nanti ada lama kalau pakai. Nanti perlihatkan ya sama Jadi tehnya udah atau kita? Hasilnya gimana, metode pemilihannya apa gitu ya. Nanti ini kayaknya cowok-cowok ini ya nggak ini apa namanya? Oke, sekarang yang nyari apa? Ini buat nyari ini kita. Ini apa ini?
siap. Mana cepat sih kali. Beda sama 3 masa. Ini udah bawa aja. Lagi dulu. Kalau bisa coba lagi pakai nyangkanya biar mana udah udah kelihatan jaraknya. Kalau misalnya digugupin aja. Harus sabar ya. Digugupin harus sabar. Kenapa nggak pakai ini aja? Masih ada waktu 25 menit lagi. Diulangin aku. Kalau ini agak cepat rongsok gitu. Biasanya ada kayak ini yang gede. Tempatnya buang ya. Kalau muncrat itu ya maksudnya dari dulu ini nah tali itu
sepatu. Ada sangga. Kalian pun gak pernah lihat kayaknya. Ya itu karena kalau di rumah kalau di rumah nih, kenapa biru? Film terlalu. Ya masih ada 20 menitan lagi. Gerak cakep. Oke, cek dulu deh dari kelompok belakang, kelompok kopi, apakah sudah selesai pemisahannya? Sudah ada yang terpisah ya. Kemudian kelompok apa ini? Kelompok tanah. Kelompok tanah mana sudah ada yang terpisah? Oke, sudah. Ini nggak apa-apa. Terus kelompok kromatografi udah? Kelompok T? Kelompok garam? Udah juga. Oke, karena sudah semuanya. Ibu stop. Oke, kalau sudah, coba perhatikan di bagian analisis data. Hasil percobaan nanti kalian akan setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian kelompok yang lain menuliskan hasil percobaan kelompok lain di tabel yang ini. Paham tidak? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok berapa dulu atau mau di spin? Spin. Ada kelompok apa aja tadi? Kelompok garam, kelompok tanah, kelompok kopi, kelompok teh, oke. Kelompok apa lagi? Spidol. Kelompok spidol. Oke, ada 5 kelompok, kita mulai ya. Dari kelompok mana dulu? Katakan pas kelompok tanah. Nanti kan kelompok kopi. Kelompok kopi. Oke, kelompok kopi silakan siapa yang mau presentasikan? 2 orang aja. Yang satu membawa hasil itunya, yang satu membacakan. Boleh ke depan dikasih jalan karena di belakang tidak terlihat ya. Kalau yang lain boleh nanti di mejanya masing-masing. Nah, siapa aja nih? Naskia sama Naskia. Fadil sama Naskia. Naskia. Oke. Silahkan. Bukaan dulu. Kemudian apa? Yang kencang suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemisahan ampas kopi. Corong kaca, 2000 elemennya, gelasnya. Oke. Terus bahannya apa? Bahannya 5 kopi dan 4 sagu. Langkah percobaannya gimana? Ibu corong di atas sagu elemennya. Ya. Elemennya. Depan.
Ini ya. Terus Lalu lipat kertas ini menjadi 4 bagian oke. Kemudian dan tuangkan campuran ke dalam kertas ini. oke, tuangkan campuran dalam kertas tadi. Dan hasilnya bagaimana? Bisa dilihat ya. Jadi ini campuran yang belum dipisahkan dan ini adalah campuran yang telah dipisahkan. Hasilnya bagaimana? Bentuknya ini. Hasil pengamatannya. Perbedaan kopi terpisah dari ampas kopi tertinggal di kertas. Nah, bisa dilihat ya di sini ampas kopinya tertinggal di kertas saling, sedangkan cairan kopinya ada di bawah. Silakan. Jadi metode pemisahannya apa? Filtrasi. Filtrasi. Apakah kalian setuju dengan pendapat kelompok kopi? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Oke, terima kasih kepada kelompok kopi. Oke, kalau ada yang presentasi, caranya gini. Jempol, salut ke orang yang presentasinya ya. Oke. Terima kasih. Bentar. Berikan apresiasi untuk Fadil dan Nadia. Oke. Selanjutnya. Kelompok spidol. Oke, karena kelompok spidol terlihat ya di situ di mejanya aja berdua. Di meja aja. Dan perlihatkan hasilnya. Siapa dilihat? Siapa yang akan presentasi? Berapa lagi? Dan Ella. Boleh mau ke depan, boleh ke depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok terapi ingin presentasikan tentang spidol kromoterapi. Campuran apakah yang terdapat pada spidol ini? Yaitu campuran fluid. Jadi campuran apakah metode apakah untuk memisahkan kita spidol ini menggunakan metode penyaringan atau filtrasi. Alatnya itu ada 1 gelas kimia, 2 stik kayu, 1 buah. Untuk bahannya itu ada spidol warna hitam, tisu, dan air. Langkah percobaannya itu kotak tisu menjadi bentuk persegi panjang, 2 titik dengan jarak kurang lebih 2 cm dari yang tisu, 3 lilitkan ke stik kayu, 4 tuangkan air ke dalam hingga ketinggiannya sekitar 1 sampai 12 cm. Pastikan bahwa saat tisu ditempatkan dalam wadah, titik spidol tidak terendam dalam air. 4. Tempatkan tisu ke dalam wadah, pastikan tisu yang tidak terkena spidol masuk dalam larut. Hasil pengamatannya itu warna pada spidol terpisah menjadi warna biru, ungu, dan coklat. Boleh dilihat. Oke. Berdasarkan tadi kelompok ini, metode pemisahannya apa katanya? Kromatografi. Kromatografi. Apakah sudah tepat atau belum? Ada yang tidak setuju dengan kelompok ini? Ada yang ingin berpendapat? Setuju semuanya? Setuju. Oke. Karena semuanya setuju, boleh Rafa dan Erna kembali lagi ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk Rafa dan Erna. Oke. Selanjutnya, Kelompok darah.
Kelompok apa? Coba. Balik, balik, balik. Nah, cuma kelompok tanah. Oke, siapa yang mau maju? Ya, Balik, balik, balik. Tahu siapa yang mau maju? Dan lagi banyak. Yang sebelum ini yang belum dapat. Jadi siapa yang depan? Oke, Raska. sama tarik. Di bawah ini. Bukan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari kelompok D. Metodenya apa? Penyaringan atau filtrasi. Penyaringan itu yang mana? Yang teh atau yang magnet? Yang teh. Terus? Pemisahan magnetis. Oke, pemisahan magnetis yang mana? Tunjukkan ke. Oke, pemisahan magnetis itu ya. Kemudian alat bahannya? Gelas kimia 2, kertas penyaringan sama magnetis. Oke, magnet ya. Kemudian bahannya apa? Bahannya serbuk besi dan tanah Oke, besi dan tanah. sama serbuk teh. Oke, serbuk teh. Terus? Selama percobaan pertama-tama siapkan saringan dan gelas kimia lalu pisahkan serbuk teh dari air. Oke, jadi ini yang memisahkan serbuk teh ya. Kemudian memisahkan serbuk besi dari tanah. Caranya menggunakan magnet dan cara melepaskan serbuk dari tanah dengan menggunakan besi. Dengan menggunakan magnet. Kalian pernah lihat magnet yang kayak gini? Atau kalian pernah lihat magnetnya yang ditempel di mana? Di pintu kulkas biasanya ya. Kalau di lab itu magnetnya magnet ya. Jadi yang nempel di sini apa, Pak? Serbuk besi ya. Jadi untuk kelompok teh itu untuk teh dengan filtrasi dan untuk serbuk besi dengan menggunakan magnet. Ada yang tidak setuju dengan pendapat kelompok teh? Yuk, setuju semuanya? Oke, karena setuju semua, terima kasih kepada Farid yang Raisa. Boleh kembali ke tempat duduk. Berikan tepuk tangan untuk Farid yang Raisa. Jempol, salut. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok Tinggal 2 lagi. tanah. Ya, membalik dulu ya. Kelompok apa? Ya balik ya. Garam. Coba maju kelompok garam. Tak tahu dia bisa itu. Apa ini? Air dan air dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yang lain Muhammad. perhatikan ya. Yang di sini. Saya akan mempresentasikan tentang larutan garam. Dari metode pemisahan. Menurut hasil penelitian dari sebuah internet, teknik apa yang dapat memberikan sebuah tersebut adalah evaporasi atau penguapan. Oke, tekniknya katanya evaporasi atau penguapan. Kemudian bahannya Alat yang digunakan gelas kimia, kaki 3, kawat kasa, dan pembakar spiritus.
Bahannya adalah larutan garam. Nah, jadi yang digunakan alatnya ada apa ini? Spiritus, merupakan spiritus. Kemudian ini apa? Kawat kasa. Dan yang terakhir ini apa? Kaki tiga untuk menyatu. Ya. Lanjut. Awal percobaannya: 1. Nyalakan pemakan spiritus. 2. Simpan gelas kimia berisi larutan garam di atas. Yang ketiga dari bawah. 3. Panaskan sampai air menguap dan garam dihasilkan. Oke, mana garam yang dihasilkannya? Coba perlihatkan. Ke sini, ke depan sini. Jadi tadinya gimana Adit itu berupa larutan, jadinya setelah dipanaskan jadi garamnya ke coba pengamatannya. Garam terpisah dari air tapi masih dalam keadaan basah. Oke, karena pemanasannya belum maksimal ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh kelompok garam ini merupakan teknik pemisahan sederhana yang jumlahnya sedikit. Kalau petani garam kira-kira pakai apa untuk memanaskannya? Pakai sinar matahari. Apakah setuju dengan pendapat kelompok garam? Ada yang ingin berpendapat atau berpendapat berbeda? Setuju semuanya? Oke, kalau setuju Rama dan Adit boleh kembali ke tempat dan berikan tepuk tangan untuk Rama dan jempol. Salut. Oke, terima kasih yang terakhir tepuk tangan. Siapa lagi? Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sana akan menjelaskan Nah, tentang campuran garam. tentang campuran apa? Campuran Air dan tanah. Oke, metode pemisahannya menggunakan apa ini? Penyaringan atau filtrasi. Seperti yang kelompok kopi ya. Alat gandalannya apa aja? kaca, air labu. Bahannya adalah air dan tanah. Makannya Langkah percobaannya: sari menggunakan kertas air, siapkan labu LEDI sini masukkan corong kaca ke dalam labu dan masukkan lalu air dan tanah masukkan ke dalam corong. ya. Coba diperlihatkan hasilnya. Coba yang lain perlihatkan. Apakah ada perbedaan antara air yang kelihatan? Ada perbedaan tidak sebelum disaring dan sesudah? Ada. Kalau yang ini gimana? Kalau yang udah disaring? Lumayan jernih. Oke. Jadi dengan filtrasi itu kita bisa menjernihkan air yang keruh. Oke. Jadi hasilnya bagaimana? Hasil pengamatan dari bambu tanah, air terpisah dari labu, air tanah tertinggal di kertas air. Oke, tanahnya tertinggal di kertas saring seperti yang kopi tadi ya. Jadi metode pemisahannya ini menggunakan filtrasi. Oke, setuju dengan pendapat kelompok sana? Setuju. Setuju, boleh. Berikan sama Nika. Ya, boleh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kalian. Jempol. Salut. Karena sudah selesai ya untuk yang ini.
Kira-kira menurut kalian, coba dilihat di KKPD masing-masing, adakah perbedaan tidak antara satu kelompok dengan kelompok lainnya? Ada. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu? Coba. Apa? Siapa namanya? Iskrina. Oke, menurut Iskrina karena metode pemisahannya itu berbeda, itu karena ada perbedaan sifat ya. Apa yang membedakan sifatnya? Iskrina? Ada yang cair, ada yang padat, kemudian ada yang larut dan ada yang tidak larut. Kemudian kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pemisahan campuran? Siapa yang mau jawab? Siapa ini? Anissa, boleh Anissa? Pemilihan alat dan bahan, Oke, pemilihan dan alat dan bahan. cara pemisahan yang digunakan, Cara pemisahan yang digunakan dan sifat campuran tersebut. dan sifat campuran. Jadi itu ya, dari praktikum ini kita dapat mempelajari beberapa pemisahan campuran ya. Sebenarnya untuk pembelajaran ini kita memisahkan campurannya berdasarkan partikelnya, apakah partikelnya larut atau tidak. Kalau yang tidak larut contohnya apa tadi? Yang tidak larut contohnya ada ampas kopi sama tanah ya. Sebenarnya ada beberapa metode, itu ada dekantasi gitu ya. Kalau dekantasi seperti ini ya caranya, digunakan untuk memisahkan suspensi tanah, termasuk suspensi larutan atau apa lagi? Suspensi ya. Suspensi dibiarkan diam cukup lama sehingga endapannya terkumpul, nanti cairannya akan dipisahkan melalui wadah yang lain. Kemudian ada pengayakan. Biasanya pengayakan digunakan di mana? Ketika apa? Diayak. Apa yang diayak? Ketika kalian membuat kue untuk mendapatkan tepung yang halus, itu harus diayak. Pengayakan ya. Selanjutnya ini penyaringan yang tadi sudah dilakukan. Yang ini namanya apa tadi? Ya, filtrasi. Ini nama alatnya. Corong. Kemudian ini apa? Labu apa? Layer. Kemudian untuk menyaring padatannya ada apa di corong ini? Ada kertas saring. Nanti cairannya akan terpisah ke kemana? Ke labu layer. Sedangkan endapannya akan di kertas saring. Kalau ini sentrifugasi ya. Kalau sentrifugasi itu biasanya digunakan dalam pemisahan darah, gitu ya, komponen darah. Kalian udah belajar kan mengenai komponen darah. Ini nanti masukkan sampelnya, kemudian dipesan. Stop rotating. Nah, nanti hasilnya terlihat ya. Setelah dirotasi. Remove the test tubes and observe. Nah, nantinya We see mud particles and white precipitation. Kalau perbedaannya, kalau misalnya sebenarnya suspensi itu bisa dibiarkan ya, endapannya itu nanti lama-kelamaan akan terpisah. Tapi kalau misalnya sentrifugasi itu pemisahannya lebih cepat karena pakai alat yang diputar-putar itu, alat sentrifugasi namanya. Nanti terpisah. We see mud lebih cepat. particles and white precipitation settled in each of the Itu test tubes. sentrifugasi. Kemudian selanjutnya itu ini sentrifugasi yang lain. Nah, tadi yang dilakukan oleh kelompok apa? Kelompok T ada memisahkan magnet. Kalau ini memisahkan magnet memisahkan serbuk besi. Kira-kira kalau misalnya pemisahan magnetis itu didasarkan pada sifat apa? Kan magnet menempel pada benda apa? Logam ya. Jadi sifatnya itu ada yang sifat magnetik. Nah, akan tetapi si magnet itu tidak akan menempel pada plastik, kaca, kertas atau karton. Ya. Nah, kemudian kalau partikelnya terlalu, contohnya apa? Yang tadi kalian lakukan yang berupa larutan campurannya
yang namanya destilasi. Ini nanti bisa dipelajari. Yang terakhir itu yang dilakukan oleh kelompok spidol. Kelompok spidol melakukan pemisahan secara kromatografi untuk memisahkan warna pada tinta. Sebenarnya warna hitam itu merupakan campuran dari warna-warna lain. Warna-warna apa saja itu? Biru, apa lagi? Ungu, apa lagi? Coklat, ya. Sebenarnya kalau tinta merah juga ada ya, kelihatan campurannya. Kira-kira merah campuran apa? Warna apa saja? Terus ini ada sedikit kuning gitu ya. Ya, itu kromatografi. Nah, sekarang kalian bawa ke gadget di handphone. Oke, kalau misalnya bawa, keluarkan handphonenya, kemudian cari blue cap join. Blue cap join. Mana teh bos sabar abi? Di bawah ini. Iya, itu Bang. Abi dewe. Ayo mulai Jangan ganggu lagi ya. Bos potoi power. Memang di sini tidak ada wifi. Tapi ini Ini nyamuk. klik yang paling atas, terus nanti klik join again. Nah, join again. Oke, bentar. Ini sebenarnya ada banyak permainannya ya. Cuman ibu mau yang ini aja. Ini balapan ya. Balap lari. Ini questionnya. Ya, boleh tuh joinnya. Ini ID-nya. Harus nama ini ya, harus nama resmi.
Padang dari Padang soalnya itu Padang Ada lagi yang mau join? Udah, nggak ada lagi? Ada yang mau lagi berusaha join? Udah? Kalau udah itu mau start. Ya, start ya. Start ya. Nah. Apa? Itu ada di pertanyaannya di HP. Nah, ini siapa nih? Udah maju tuh. Ini balapan lari ini. Siapa nih? Nah, ayo menyusul. Siapa yang pertama? Ayo, ini diam aja nih. Ini bertiga ini. Oke, menyusul. Oke. Ayo, yang ini udah maju nih. Ayo, berapa lagi nih? 2 lagi nih. Oke, yang ikan menyusul. Oke, siapa ini? Ini ke 1, ke 2, badan. Yang lainnya harus sampai ya. Mundur lagi. Ini sudah mundur lagi. Oke, ini harus semuanya nyampe ya. Oh, enggak. Siapa harapannya? Oke, yang pertama itu ada Erlan. Jadi yang pertama itu ada Erlan, yang kedua itu udah Cel sama tadi yang kedua ini masih kedua ya. Yang ini apa? Oke. Untuk yang lainnya itu ada salah di mana? Ada salahnya di yang mana? Oh, di yang nah, ini leaderboardnya ya. Nih, Erwan itu ada salah 3 kali. Ini ada. Oke, nih. Nah, Cecil 100, tapi gak cepat jawabnya. Iya, ya. Oke, karena sudah selesai, ya. Kita akan refleksi pembelajaran hari ini. Coba di belakang LKPD, dilihat LKPD. Lihat LKPD di bagian belakang ada tempelan apa itu? Ada tempelan emoji. Coba
yang paling susah. Yang paling susah ngapain? Tadi. Wih, caranya terus apa lagi? Ketika melakukan praktikum, apakah kalian merasa kesulitan? Tidak. Oke. Ketika untuk materinya ada yang sulit tidak? Tidak. Sudah paham berarti ya. Nah, karena untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akan lanjutkan di minggu depan itu mengenai materi struktur bumi ya. Jangan lupa kalian baca mengenai materi struktur bumi. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama. Oh, ada yang lupa. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan hari ini? Pembelajaran apa? Siapa ini namanya? Rafa. Oke Rafa. Apa kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Setiap campuran memiliki perbedaan metode pemisahan sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh campuran tersebut, yakni memiliki bagian yang larut atau tidak. Campuran yang memiliki bagian larut dapat dipisahkan dengan evaporasi atau penguapan dan kromatografi. Ya. Sedangkan campuran yang memiliki bagian tidak larut dapat dipisahkan dengan filtrasi dan pemisahan secara magnetis. Oke, terima kasih kepada Rafa yang telah menyampaikan kesimpulan ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Rafa. Jempol.